Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih halaman 8, yaitu dari kata-kata maqulul makna, karena bahwasanya 11 baris dari atas ke bawah, karena bahwasanya ada pada air itu daripada halus jirinya sekecil-kecil benda najis hilang dengan air. Itu jadi air paling unggul. Karena air itu sehalus-halus jirim benda, sehalus-halusnya najis akan hilang dengan air. Kecuali najis itu dari anjing dan babi, harus air bercampur tanah, digesek, disapu. Karena anjing dan babi itu dalam pandangan Islam namanya najis mughalladh, najis yang sangat besar, yang tidak bisa direbus. Berapapun derajatnya panasnya itu, air yang mendidih tidak akan mati. Itu sudah Allah mengaturnya, dan dibuktikan dengan penelitian dokter ahli tentang masalah binatang. Karena anjing mengandung rabies, babi mengandung cacing pita. Deterjen Allah Subhanahu wa taala harus dicampur tanah, air dengan tanah, yang disebut 7 kali basuhan. Nah, yang kita bahas ini antara air dengan selain air. Kan ada mutak-matik tayamum. Nah, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ada pada air itu daripada halus jirinya. Barang yang tiada diperoleh pada yang lainnya, ada kawah diperoleh kebersihan kecuali pakai air. Nah, kita ambil, kalau di zaman Rasulullah gimana? Belum ditakut, Nabi itu hidup gimana? Gurun pasir itu yang banyak kan? Situ dulu, Nabi hidup di mana? Lahir sini di mana? Mekah, wafat di Madinah. Itu padang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat, yaitu Mekah yang besar. Beda dengan Jeddah, di situ ada laut. Antara Mekah dengan Jeddah berapa waktu itu zaman Nabi berontak, jangan pakai otak yang pakai bis. Itu penting sejarah itu. Zaman Nabi dari Mekah ke Jeddah berapa kalau pakai ontak? Zaman dari Mekah ke Jeddah pakai bis, tetap yang sekarang. Sejarah. Lalu ada namanya istinja dengan batu karena air sulit. Situasi keadaan Jazirah Arab. Kemudian ada tayamum karena memang sulit cari air. Berarti Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan umat dengan Rasulullah. Hikmahnya diutus Allah dilahirkan di daerah yang gersang dan halus. Ini mana ya? Nah, ini penting kuasa dia. Lalu ada istinja dengan batu.
Zaman kita zaman yang muda, tekan keluar air, gali sumur bor keluar air, buat sumur keluar air. Zaman Nabi, ayo mana hidup zaman Nabi, lempar anak dia zaman itu. Nah, lalu kalau membuang najis dalam kitab Datuk Kalampayan, air tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Karena sehalus-halus benda najis akan hilang kalau dengan air. Kalau kembali ke zaman Rasulullah, silahkan kuasai sejarah dulu. Nabi di lingkungan daerah mana? Nah, itu penting. Lalu kurang sekarang berdalih, aku mengikuti sunnah Rasulullah. Apabila buang air kecil atau buang air besar, aku pakai batu. Air ada. Ayo pilih pakai batu. Batunya batu gunung lagi. Sekarang sudah banyak terjadi di tempat-tempat perbelanjaan seperti mall. Itu sekarang WC-nya itu, toilet-toiletnya itu pakai tisu. Ayo kalau pengen buang air besar pakai tisu. Pertanyaannya, bersih nggak? Nah, tertawa seorang muda, cium kulitnya itu. Nah, air ada, tisu dipakai. Ternyata air hanya untuk menghilangkan najis yang ada di dalam kloset. Untuk membersihkan pantat disiapkan orang pakai tisu. Bagaimana pian sembahyang? Ulang, ya, pulang. Kenapa guru maka diulang? Karena sehalus-halus benda dari najis tidak bisa hilang kecuali pakai air. Kita hidup di tempat yang banyak air. Itulah disebut dalam kaidah ushul fikih al-hukmu yadullu ma'alillah wujudan wa adaban. Hukum itu tergantung kasus, pahami kasus, begitulah hukumnya. Enggak mau hukum yang dimunculkan menabrak kasus, gak bisa. Pahami kasus. Hukum wajib sunat haram makruh tidak berubah, tapi kasus-kasus berkembang dan berubah, maka hukum itu tetap pada kasus yang kita pelajari. Bisa kita sekarang ini berdalih, kita pakai batu, Rasulullah pakai batu, kita pakai tisu. Ayo, apalagi orangnya BAB-nya bermasalah, perutnya sakit, pakai tisu. Perut sakit, pakai tisu. Nah, agama yang mengatur kita, bukan keadaan yang mengatur kita. Catat baik-baik. Agama yang mengatur kita, bukan keadaan yang mengatur kita. Agama yang mengatur kita, bukan peraturan manusia yang mengatur kita. Rancak Bapak Ibu yang kita ke mall, nang ulang pengalaman lah, nang ulang tahu kita mau mulai sudah. Tunjungan Surabaya mulai sudah. Jakarta mulai sudah. Tahu mungkin mau naik di Depan lagi. Sudah mulai antara IKN itu. Siapa nama IKN? Ewan. Daur ulang aja nah. Tergantung siapa yang membangun itu busnya, membangun negara itu, membangun ibu kota itu, siapa ahlinya, orang mana, muslim atau enggak, mempengaruhi Pak. Makanya pantas Rasulullah itu ada hadisnya, kita memegang agama ini bagaikan memegang berapa pilihan zaman. Kita sudah merasakan. Kembali ke Bapak Ibu. Nih kalimatnya nah. Tiada diperoleh pada yang lainnya. Kadang kawal kalau kada pakai air. Dan tuh kalau bayang ini menguasai semua macam. Berguru di Mekah, berguru di Madinah, hendak ke Mesir, tidak diizinkan oleh gurunya, bukan bermasalah Mesir, karena gurunya sudah menilai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini menguasai semua bidang ilmu, kau pulang aja ke tempat
kelahiranmu, sebarkan dakwah di sana. Izin dari gurunya, nggak usah pakai Mesir. Itu gurunya, bukan Allah mengatakan Mesir berpasar, enggak. Datuk Kelampain dan teman-temannya anak berangkat dari Mesir ngaji nonton ilmu. Kata gurunya, Syekh Sulaiman Qurbi, pulang ke tempat kampung halaman saja, dakwah ke sana. Nah, dengan pendapat kerajaan Bajar, buku dikarangan kitab supaya ibadah di daerah kita semuanya menyatu. Lalu dikaranglah kitab Sabilul Muhtadi, diabadikan dengan nama masjid Banjarmasin, Sabilul Muhtadi, jalan petunjuk bagaimana kedalaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian teman-temannya ada yang bernama Syekh Abdul Somad Al-Hamid, juga Syekh Abdul Qotani. Nah, Imam Abdul Qotani kita dari Qotani Thailand, ulama Thailand, angkatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, termasuk Syekh Muhammad Nafis Allah, ulama besar semua. Tapi yang menonjol dari seluruh teman-temannya ibarat ranking yang satu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kemudian Bapak Ibu yang boleh muliakan, berarti kalau kita wayah ini kemana-mana, buang air kecil pakai tisu, buang air besar pakai tisu, lalu yang sembahyang pertanyaan ulun diulang ke sembahyang itu ada apa? Diulang. Kalau Rasulullah istimewa, keadaan lingkungannya juga lagi sulit air. Nah, ini dibedakan dengan keadaan lingkungan kita. Ini masalahnya. Kemudian dengan kita Busyamul Afrah, selama najis itu rapi keluarnya, bisa pakai batu. Itu pun tidak ada air. Pertanyaan, belum dekat kemudian Bapak Ibu, kita tuh buang air besar, buang air kecil, rapi kan keluarnya ada apa? Nah, kita tahu seorang sudah rapi kan keluarnya ada apa? Kemana-mana. Nah, ini masalahnya. Kira-kira satu lembar tisu bisa enggak? Satu lembar tisu yang di pantat bisa enggak? Sulit Bapak Ibu. Apalagi tisunya satu lembar, nah hilang sama lu. Nah, inilah yang terjadi. Maka diulang. Kemudian minggu tadi mungkin ada sedikit perasaan. Walaupun kalau ada pengajian di lain tempat, menghadirnya ada juga ikut pengajian di lain tempat, itu tahu. Orang yang sakit jauh operasi karena katarak, perban itu menutup. Yang ditutup itu bukan mata, karena yang dioperasi itu mata. Yang ditutup itu semua, termasuk kelopak mata. Yang tidak boleh air kelopak mata atau mata? Mata. Dokter mengantisipasi, benar dokter, antisipasi perban juga semua. Karena gak mungkin kita memperban mata. Maaf hari-hari, dia jangan berpikir gini. Maaf, ulun sedikit menentang logika menghadir. Itu berarti agama itu sulit. Dia memang sulit. Dia nggak paham. Ulun bukan nggak paham. Kita pahami dulu. Jangan langsung menyimpulkan, bahaya ya. Itu dulu agama itu sulit. Coba kita pelajari sejak selesai. Habiskan dulu ya dulu. Atau gini ngomong, tergantung keyakinan masing-masing. Fikih bukan keyakinan, fikih itu tahu, keyakinan itu tauhid. Fikih bukan keyakinan, fikih istiqrah, fikih analisa, fikih berkembang, fikih harus main logika, fikih harus main dalil. Logika tidak boleh menabrak dalil. Kita bicara fikih, logika yang harus ada yang
fungsikan, analisis biar harus fungsikan. Ibarat polisi itu ulah TKP, rekonstruksi. Fikih memang itu, jangan dianggap kita tergantung keyakinan. Keyakinan itu tauhid, bukan fikih. Bukan itu caranya. Yang penting rasa bersih sudah pakai tisu, yakin juga. Masa kita mau membersihkan tanpa pakai tisu, yakin bersih? Berarti keyakinan kita bermasalah di dalam memahami fikih. Hati-hatilah. Ulun buat European. Kalau jeruk ulun ini penting. Pian pakai misalnya, jangan pian lainnya umum. Operasi katarak lalu ditutup pakai perban. Dokter mengatakan tidak boleh kena air selama 12 hari. Ada murid ulun memandangkan dia 9 bulan. Ulun mau operasi katarak tidak boleh 1 bulan. Nah, agama bagaimana menyelesaikan ini? Yang tidak boleh kena air mata. Kelopak mata boleh kena air. Antara mata kiri dengan mata kanan nih mata agi nih. Ini operasi kan nih, dioperasi kan? Ada. Tapi ini diperban kan? Masuk diperban. Sedangkan ini anggota yang wajib kena air. Diperban kan? Berarti perban kena kulit yang boleh kena air. Perban menutupi kulit yang bisa kena air. Nah, itu satu kesimpulan dulu. Kedua, luka misalnya. Luka di sini misalnya. Luka di sini. Lalu pian Hansaplast. Apakah Hansaplast itu menutupi kulit yang yang boleh kena air, atau seluruh kulit yang tidak boleh kena air ditutup dengan Hansaplast, atau Hansaplast melebihi kulit yang luka? Pertanyaannya dulu. Hansaplast pasti melebihi kulit yang luka. Nah, ini luka, kata dokter nggak boleh kena air. Lalu pintu berwudu. Kenapa maka berwudu? Karena ada kulit yang boleh kena air. Tidak boleh pin langsung ke tayamum. Nah, ini kenapa? Air tidak boleh kalah dengan tayamum selama kulit itu bisa kena air. Ini cara memahami fikih. Jangan fikih sesuai selera dia, usah fikih. Tolong takutnya di akhir zaman ini orang memahami agama sesuai selera. Ini yang berusaha. Orang ingin mengarahkan sesuai dengan aturan agama. Kita teruskan lagi. Luka atau perban. Di muka kita ini boleh kena air. Yang tidak boleh kena air hanya mata kiri dan kanan. Itu pun perbannya menutupi kulit yang boleh kena air. Wajib dulu pakai air yang dibawa perban. Selesai yang tidak lagi. Jadi kemudian nanti akhirnya bisa meleleh. Pakai lap basah, pakai lap basah. Lap basah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bisa kan? Anu dulu karena meleleh kebanyakan banyunya. Jangan memaham agama itu pakai akal kita. Memaham agama pakai aturan. Ayo. Nah, selesai. Lalu karena tidak bisa kena air daerah sini, perban itu melewati batas mata yang sebenarnya boleh kena air, ditutup dengan tayamum.
Nggak boleh meneruskan membasuh tangan, muka aja nggak beres dengan wudhu. Ditutup dulu dengan tayamum. Kalau langsung yang tangan, itu menghancurkan rukun wudhu tartib. Tartib itu setelah muka beres, baru tangan. Kalau muka belum beres, nggak boleh ke tangan. Jelas? Cari, jangan cari bang simpakan dulu apa namanya debu. Debu itu pun ada di tanah, bukan di pesawat, bukan di dinding. Nah, debu yang di tanah, cari debu, cari dulu. Debu. Sengaja aku bertayamum untuk memberikan sebuah yang fardu atasku karena Allah Ta'ala. Angkat. Di ketika mengangkat inilah niat dalam hati, sengaja aku bertayamum untuk memberikan sebuah yang fardu atasku karena Allah Ta'ala. Sampai ke 4 korban juga ada. Selesai. Kemudian tangan lagi. Anggota tayamum hanya 2, muka dan tangan. Selesai, sambung lagi dulu. Basuh tangan. Sampai tangan kiri ada pulang luka. Basuh tangan kanan, selesai. Tangan kiri ada luka. Di sini lukanya. Di sini ada perban atau hensaklas. Tayamum lagi. Berarti berapa kali tayamum guru? Tergantung posisi lukanya di mana, tergantung posisi di mana mengeluarkan air. Karena ini ada yang tidak boleh kena air, tutup dengan tayamum. Muka itu caranya boleh banyak banget ibu di muka. Nah, yang bakal kan? Ini aturan. Kitabnya belum bacakan sebentar lagi. Modelnya sudah. Nah, kemudian tangan. Kenapa guru maka tayamum? Karena di sini ada yang tidak boleh kena air. Selesai. Kepala. Ternyata sunat. Ternyata di kaki ada lagi. Umat ini. Ini pasti orang penyembelihan ya. Bahwa ini kalau kata sembahyang baliknya mengalihi. Nah, tanggung jawab yang gak ada di hadapan Allah. Kalau pin ngomong mengalihi, tanggung jawab yang di hadapan Allah. Bukan mengalihi, kita yang harus paham. Karena lukanya di sebelah kiri, nggak boleh kena air, berperban lagi. Basuh dulu kaki kanan. Ada orang basuh dulu tangan ulun itu berperban juga. Anak ulun dulu kadang pahamnya. Keluarga kadang pahamnya. Menantu kadang pahamnya. Sekeluargaan sakit barangnya. Ada orang sudah. Ayo bapak ibu. Karena kaki kiri nggak boleh kena air. Basuh dulu kaki kanan. Membasuh kaki kanan tuh Pak Ibu jangan seperti ini membasuhnya. Ini banyak kenapa ini orang kayak bodoh aja. Pikirnya gaslul ijli ini membasuh kaki. Kalau begini bukan membasuh kaki. Apalagi waktu wudhu. Resep nggak air, merata nggak air. Kenapa maka menerangkan fikih seperti ini? Itu disuruh dalam Quran. Bagsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Kalau seperti ini, resep nggak air. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Kalau kayak rumah basuhlah. Ada kalau begini, tapi kalau menggosok itu boleh sunat. Menggosok itu menentukan sah tidak wudhu. Walaupun masalahnya sunat, tapi sunat sangat menentukan kesahan kewajiban itu. Maka bisa berubah jadi wajib. Sunat itu bisa berubah jadi wajib. Kalau secara hukum memang sunat, sama juga
orang berukuk hukumnya asalnya makruh. Ada lah sunat orang berukuk. Nah, ada guru-guru tapi ada apalagi guru-guru makmum, murid kesayangan guru Salman Jalil, abahnya guru Hatib. Sini mengajar ilmu kelak astronomi sampai di mana ini menerangkan ulun tanya kenapa pian berukuk apa jawaban sini membantu berpikir ini ilmu berpikir tahu kan ikamnya mana dari berukuk ini Allah bro ujilah orang yang bisa berukuk atau membantu berpikir ayo kamu dijawab nah mikir kamu aja tujuh berarti khilafiyah beda pendapat jangan dipadakan berukuk itu haram pian memponis ulama-ulama yang berukuk melakukan yang haram terlalunya yang pian itu ngomong seperti itu tanyai kalau orang yang berukuk urut itu juga bisa berukuk orang kan berukuk orang kan bisa berukuk tapi orang kan berani mengatakan berukuk itu haram yang haram itu sudah paru-paru apalagi ayah guru syukur sambung hati jadi ada baca cabutan tuh orang mencari di mana bakas puting sidin ini deh makan sidin aja lu nih ambil berkat ya itu maka ada guru syukur berbayar guru punya sidin tapi ayahnya ambil juga guru singkat beri guru punya sidin apalagi guru almarhum Kiai Haji Guru Khalilur Rahman ada jangan ada mengatakan berukuk itu haram teliti dulu nang haram itu paru-paru paru-paru orang baik aja pak orang banyak ingat dengan Allah lalu orang membantu memahami kita ayo siapa mana haram bisa jadi sunat tapi bukan mana berukuk wajib berarti janda orang bisa ada kepada sunat asal hukum makruh nah bubuan pundukan yang masih minta duit kalau kita berukuk apa hukumnya mencari duit belum tapi nah ada berukuk minta duit kalau kita kepentingan untuk ngomong kita ada juga nah itu minimal itu sama sudah apalagi tukang memikirkan yang pada konstruksi masjid ini nah dipikirkan masjid bangunannya kayak apa kalau kita tukang memikirkan supaya bagus pembangunan masjid itu kalau ini berukuk kalau muncul pemikiran itu haram kan atau enggak karena yang dipikirkan nah kalau gak catur pak nah sarah itu bapak ibu nah kembali hukum itu berubah malah di kasus itu namanya disebut berubah hukum kasus nah kemudian ayo sampai ke kaki pak ibu ada yang gak bisa kena air sampai ke kaki gak bisa kena air nah lalu bagaimana tayamum lagi kaki kanan bisa kena air kaki kiri gak boleh kena air karena ada perban di situ lalu pak ibu berwudu lagi tayamum lagi tayamum karena kaki kiri gak boleh kena air tayamum lagi berarti 3 kali tayamum lah 3 kali selesai kaki pak guru kaki bukan anggota tayamum kenapa sampai kaki tayamum nah selesai kita kembali dan arahkan baik-baik supaya pian jangan berasumsi ulun kada mau berasumsi dan arahkan baik-baik nah kalau ada maaf minggu tadi ya guru ini karena sebenarnya hukum atau tergantung keyakinan masing-masing
Nih gamarakan nih, jadinya magurugin nih. Kita jangan menggurui orang, kita menanyakan dalil. Nah, di atas, nah ini, atau dihantarkan di atas kulit yang suci. Artinya kulit itu boleh kena air, perban. Dan tiada ada najis yang tiada dimaafkan. Semuanya najis dimaafkan. Karena darah yang ada mengalir di badan kita seperti luka kan itu ada darah tuh. Itu dimaafkan. Asal darah itu yang mengalir. Kalau darah mengalir itu yang benar darahnya. Oh diperban. Nah gimana? Tetapi banyak, tetapi banyak anggota yang sehat, yang sahih di bawah balutan perban yang lebih daripada hajat memakainya. Lebih perban tadi daripada kulit yang suci, apa daripada kulit yang luka. Pasti sudah nih, benar. Kalau seseorang itu memperbarui nikah berbeda, ada mau pas. Kayak apa orang yang seperti itu? Dia sudah berwudu, dia sudah tayamum, wajib qadha, diqadha sembahyangnya. Wajib diqadha. Nah, wajib diqadha. Dan jika kadar hajat, kalau perban itu atau penutup luka itu pas wilayah luka, jarang pas. Ya kan kalau debu langsung kan. Nah, kalau jika kadar hajat seukuran luka itu perban itu tiada lain ke kadar ke kulit yang sehat, tiada wajib diqadha. Jangan lagi ngomong terserah keyakinan masing-masing. Keyakinan dia bertabrakan dengan dalil, berarti keyakinan dia nggak masalah. Jelas kan? Makbul bercerai sama jemaah. Itulah buat. Berarti kita selama ini banyak imam Allah, SMB, uring jangan ada belajar. Apalagi di pesawat. Bakal minggu besok sekali sembahyang sampai kan Abdul Aziz Jeddah ada bisa sampai jangan lagi. Yang kita yang mau bersama apa ada di baju, kami ada di bawah. Mari guru pesawat ambil bekas soda ke spray itu sampai kamu bingung kurang dia gak bingung sampai ya. Tapi kadang menghadap kiblat. Itu kawan. Kawan tapi yang pilot ada kawan kiblat. Mana? Nang selamat sampai ke tujuan. Allah sebenarnya. Jelas kan? Nah terjawabnya sudah. Minggu tadi. Nah ini kitabnya. Kami pengajian di luar, di lain. Nah oleh sebab itu kadang awal juga sahabatnya air juga nah paling pukul. Nah kesimpulannya itu. Berarti kita bayari mungkin luka atau apa, apalagi kita dicucuk jarum, kadang awal kita berudu semuanya. Nah kalau kita pakai tayamum, nah di macam-macam itu kadang-kadang di luar batas nah wajib berlebih sedikit, maka kita apabila sembuh, Allah subhanahu. Nah, cukup sampai di sini, waktunya sudah pas. Insya Allah minggu depan kita bahas lagi masalah paling unggul air daripada yang lainnya. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita semuanya, dan selamat kita dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Kita tahu dua ya, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين.
الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل